Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Hafiz Akmal dari channel Bikar Santri. Oke teman-teman, jadi ceritanya nih kita mau buat modifikasi Sirion facelift jadi-jadian punya kita ini. Jadi kita akan buat beberapa episode mengenai modifikasi lampu. Oke, uh, tentunya teman-teman tuh kan sering lihat ya di FYP gitu kan mengenai apa namanya ada orang-orang yang buat video short gitu di video YouTube short atau dimanapun di Instagram atau di TikTok yang sekarang itu kelihatannya lagi ngetren gitu modif lampu ya kan. Nah, dan setelah melihat beberapa video yang menurut saya cocok ya, jadi saya tuh ada satu video di mana dia itu pakai Nissan Nissan apa ya, 320Z atau mungkin yang apa, yang coupe itu, yang dua pintu, maksudnya dua pintu itu bagus banget. Jadi dia tuh nyorot nyorot mobilnya tuh, buat video mobilnya tuh ala-ala Need for Speed Underground 2. Yang itu saya nggak tahu itu game tahun berapa ya. Mungkin saya masih SMP tuh maininnya, itu lama banget tuh game tuh. Masih pakai prosesor Pentium 4. Ya, mungkin SMP. Jadi itu tuh lagi ngetren banget gitu. Ada yang buat lampu-lampu ala-ala Need for Speed, ada juga yang buat lampu ada welcoming light seperti itu. Nah, dari beberapa video itu saya tuh mikir, kayaknya bagus juga deh kalau Sirion facelift jadi-jadian kita gituin. Tapi itu cuman bayangan saya. Nah, kali ini saya ingin merealisasikan apa yang ada di video itu di mobil Sirion facelift jadi-jadian kita. Oke. Jadi yang pertama kita akan modif, tentunya yang paling kelihatan itu adalah headlamp. Nah, teman-teman kan kalau misalnya Sirion facelift headlampnya itu kan ada DRL tuh. Ada DRL yang warnanya putih. Monoton gak sih? Kalau menurut saya sih ya agak monoton. Nah, di DRL itu saya kepengen membuat lampu itu jadi warnanya lain. Cuman kemarin saya cari konsep, kalau misalnya saya buat warna biru kelihatannya monoton juga, biru-biru terus. Pengen ganti warna susah. Akhirnya terpikirlah di ide saya, gimana kalau kita buat RGB aja, biar kalau misalnya bosan sama satu warna bisa diganti dengan warna lain. Nah, kali ini saya akan bagikan tipsnya buat teman-teman gimana cara ganti DRL Sirion menjadi warna yang RGB. Jadi biar teman-teman gak bosan, bisa jadi apa, warna merah, biru, hijau, ungu, kuning, semuanya tergantung kehendak teman-teman. Langsung aja tonton tanpa skip. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe channel kita biar kita tambah semangat untuk membuat video, karena ternyata subscriber itu penting menurut saya. Gak tahu menurut teman-teman ya, tapi jangan lupa karena gratis. Oke teman-teman, jadi ini adalah contoh, ini yang sudah jadi ya. Nanti saya berikan tipsnya untuk pemasangannya. Jadi hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi ketika teman-teman pengen warnanya sedikit agak lain, nah, ini untuk contoh warna merah. Nah, karena saya ngerasa kalau di apa namanya, di proyektornya ini, di headlamp proyektornya ini tuh kelihatan kok kurang berwarna gitu. Akhirnya saya buatin demonnya juga. Jadi seperti ini warnanya guys ya. Untuk warna merah. Kemudian kalau mau ganti warna, ini warna hijau. Kemudian warna biru. Kalau mau teman-teman mau warnanya dicampur bisa, karena ini yang kita pakai adalah lampu RGB dan ini terang banget. Ini walaupun kondisi siang, ini kelihatan banget warnanya. Tapi ya tergantung warnanya. Kalau teman-teman pakai warna-warna seperti warna kuning itu kelihatannya agak kurang sih. Tapi ini terus terang kelihatan banget. Jadi sebelum kita pasangin warna seperti itu tuh kita muter otak banget. Saya bingungnya tuh gini. Kalau mau dipasangin warna biru susah gantinya. Pasangin warna merah warnanya itu aja. Akhirnya saya pikir gimana caranya supaya bisa jadi RGB aja gitu. Kalau pengen ganti warna kan tinggal pakai remote gitu kan bahasanya kan. Oke,
kita jadikan RGB aja. Oke, setelah kepikiran jadi RGB, akhirnya kita pusing lagi mikirin gimana cara untuk pasang LED-nya. Sempat di pikiran saya itu, ini di pikiran saya pribadi, kalau misalnya ini pastinya buat teman-teman yang budgetnya minim ya, karena kebetulan untuk habis total pengerjaan untuk harga bahan aja mungkin sekitar habisnya 300 sampai 400 ribu, ya kan? Kalau misalnya mau bagus sebenarnya bisa, kita tinggal belikan yang alis yang mereknya Fahid. Ada mereknya Fahid itu sekitar harga 1.200.000 gitu kalau nggak salah di apa namanya, di online shop itu 1.200.000, dan menurut saya itu budgetnya up banget, dan kita nggak bisa terlalu banyak dimodifikasi karena dia cuma lampu alis aja. Nah, karena budget saya minim, akhirnya saya mikir gimana caranya supaya lampu itu bagus tapi murah. Kalau misalnya lampu DRL yang di depan ini, lampu DRL yang ini saya ganti langsung, itu kesannya jelek. Kenapa kok saya kesan jelek? Saya pengennya tuh tetap kelihatan original gitu kan, yang lampu ini ya maksudnya ya, lampu pembiasan ini. Kalau saya ganti langsung, maksudnya jadi kayak yang biasanya ada warna putih gitu kan, kesannya tuh jelek. Jeleknya pertama, dia tidak terlihat original. Jelek yang kedua adalah ketika dia nyala, dia akan kelihatan titik-titik, dan itu minus banget di mata saya. Akhirnya saya tuh mikir, gimana caranya supaya itu bisa jadi RGB tapi nggak titik-titik gitu. Jadi dia tuh cuma dapat pembiasan. Nah, pertama kali beli itu kita beli yang LED satu mata yang 3 watt kalau nggak 10 watt 10 watt tapi dia tanpa resistor. Akhirnya setelah kita uji coba gitu, tes gitu kan, sebenarnya bagus, cuman kita kesulitan di resistor. Satu, yang kedua, kita pernah ngalamin resistor tuh putus, dan itu ribet banget. Karena kalau headlamp, kalau misalnya kita masangnya di tempat yang terbuka enak, kita tinggal ganti resistornya aja. Masalahnya nih headlamp mobil, dan setiap buka pasti ada resikonya. Akhirnya saya mikir, wah jangan. Kita jangan pakai yang LED titik, yang pembiasan titik itu seperti itu. Memang dia lebih bagus, lebih terang sih. Cuman ya itu resikonya di resistor. Resistor itu kita nggak bisa jamin seberapa lama dia bakal tahan, kan seperti itu. Akhirnya kita pinggirkan. Walaupun sudah beli dan nggak dipakai akhirnya jadinya kan. Nah, akhirnya saya beli LED yang 50-50. Teman-teman bisa beli di online shop, banyak banget, harganya variatif. Kalau misalnya mau beli meteran 5 meter gitu, itu bisa banget. Harganya pun murah menurut saya, karena harganya sekitar 100.000 udah dapat 5 meter. 5 meter teman-teman bisa buat ngelilingin mobil mungkin ya. Tapi masalahnya dia tidak anti air. Tapi nggak masalah, ini di headlamp. Akhirnya saya beli yang seperti itu, saya potong 3 mata. Kenapa saya pilih yang itu? Karena dia sudah jadi, lampunya tuh sudah jadi guys ya. Jadi lampunya itu nggak usah teman-teman modifikasi resistornya, nggak usah pasang lain-lain. Jadi tinggal teman-teman itu solder kabel ke kabel. Habis disolder, terus ya tinggal menyesuaikan kemauan teman-teman aja. Dan ternyata hasilnya timpang. Pas saya pasang LED pembiasannya 1 titik sesuai dengan kondisi originalnya. Jadi saya pasang sesuai original guys ya. Pas saya pasang sesuai original di bagian sini, di bagian depan sini, kan aslinya kan di situ. Jadi yang terang itu cuma bagian depan aja, yang sini tuh nggak terang. Akhirnya, berarti harus dikasih 2 mata. Di sini dikasih, dan di bagian belakang juga dikasih. Biar terang dan biasnya tuh tambah bagus. Dan ketika siang hari, lampu itu pun tetap kelihatan. Setelah pemasangan itu, saya juga mikir nih, oh iya, proyektornya kenapa nggak sekalian gitu kan? Akhirnya kita tambahin proyektornya. Oke. Itu adalah hasil akhirnya. Kali ini kita bakal modifikasi yang lampu sebelahnya. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman membuat lampu tadi itu, teman-teman harus merakit seperti ini. Ini rakitan kasaran saya. Nanti ini dilapis semua. Karena headlamp itu kan panas ya, teman-teman ya. Jadi panasnya itu kan ya, tapi tergantung lampu yang teman-teman pakai sih. Kalau teman-teman pakai yang wattnya besar-besar ya panas juga headlampnya. Kalau kabel seperti ini bakal resikonya pasti meleleh. Bukan pasti sih, tapi kemungkinan besar bisa meleleh. Jadi ini nanti saya lapis dengan solasi listrik.
biar tidak meleleh dan pastinya lebih aman lah ya. Nah, ini saya buat 3. 1 2 3. Untuk teman-teman bisa modif sebanyak apapun teman-teman mau ngasih lampu di sekelilingnya juga, itu terserah teman-teman. Kebetulan saya cuma pengen ganti lampunya tuh yang di DRL-nya aja sama di Proji-nya aja. Jadi saya pengen buat kayak dimon gitu kan. Jadi kalau misalnya berhasil seperti ini nih. Ini lampu yang 50-50, teman-teman bisa perhatikan ya, 50-50 ya. Ya kan? Nah, kemudian saya solder. Saya beli kabel yang ukurannya 24 AWG, karena 24 AWG insya Allah udah cukup. Kemudian saya buat 3 jalur seperti ini, 3 jalur. Kemudian saya buat soket biar nanti kalau pas misalnya tiba-tiba pengen bongkar headlamp dengan ada hal sesuatu gitu kan, ini gampang. Nah, jadi ini adalah jalur yang di dalam headlamp. Jadi ini headlamp seperti ini jalur ke, mohon maaf, maksudnya tuh rumahan headlamp ya. Ini rumahan headlamp, ini jalur yang ke arah keluar, dan ini jalur yang ke arah ke dalam. Jadi bisa dilepas pasang seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian kalau misalnya teman-teman uji coba, ini lampunya. Nah, lampunya kita tes dulu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke, ini nyala warna biru. Oke, ini nyala warna merah. Oke, ini nyala warna hijau. Biru, merah, biru, hijau. Berarti nyaman. Panjangnya menyesuaikan dengan teman-teman aja, tapi memang yang paling penting itu adalah safety-nya teman-teman ya. Karena ini headlamp, tidak main-main. Kalau misalnya terjadi korsleting atau apapun, itu sangat bahaya dan nggak bisa kita kasih pertolongan pertama karena dia di dalam banget ya. Paling pertolongan tercepatnya kalau korsleting ya matikan mobil. Tapi biasanya kalau udah korsleting ya pasti ada bagian headlamp yang meleleh, dan kita tahu bahwa harga headlamp sangat-sangat tidak murah dan tidak bersahabat harganya. Jadi teman-teman harus perhatikan keamanan. Yang pertama adalah dari kabelnya. Ini saya pakai 24 AWG. 24 AWG ya guys. Untuk kebutuhan barangnya mungkin selain daripada lampu, kabel seperti itu, mungkin yang tambahannya adalah 3M. Saya pakai 3M yang merek VHB. Kemudian saya pakai solasi yang aluminium foil. Fungsi dari solasi aluminium foil ini supaya bias dari lampu yang kita pasang itu tidak lari kemana-mana ya. Bisa pakai lampu ini, maksudnya bisa pakai solasi yang model lakban ya, lakban model aluminium foil, atau kalau teman-teman pengen lebih irit lagi bisa pakai solasi listrik aja, nggak masalah. Karena kalau kita pakai aluminium foil ini kebetulan dan ketemu dengan kabel telanjang, saya nggak tahu ya apakah dia itu menghantarkan listrik atau enggak. Tetapi ketika ini kena sama kabel, ternyata warnanya tuh jadi kayak nggak sinkron gitu loh. Nggak tahu apakah dia yang menghantarkan listrik ininya atau memang solderan saya yang kurang rapi. Saya nggak tahu seperti apa. Tapi pada intinya kebutuhannya sangat minim sekali. Oke, kita langsung ke tata caranya aja. Oke, di sini teman-teman sudah dapatin headlamp Sirion facelift jadi-jadian kita, ini udah kebuka ya. Dari mika headlampnya sudah terbuka. Untuk cara buka mika headlamp kemungkinan nggak usah saya kasihkan tutorialnya karena saya rasa itu hal yang mungkin agak lumayan mudah ya. Tapi pada intinya kalau mau buka headlamp ini kalau bisa dimulai dari yang bagian sini. Jadi cara bukanya dari bagian sini dan ini adalah bagian terakhir. Jadi cara bukanya gini. Kalau dibuka dari sini, bagian sini ini bakal sangat-sangat susah. Banget susahnya. Bukan sangat lagi tapi kayaknya hampir mustahil untuk dibuka. Ya nggak tahu sih. Nah, buat teman-teman ya, ini seperti ini jadi. Nih
Oke. Jadi ini saya masukin ke dalam lubang sini, saya lipat, habis itu saya tutup dengan apa namanya, lakban aluminium foil ya. Ini bagus untuk pembiasan. Nah, buat teman-teman yang masang ini, tadi itu saya udah jelasin aslinya. Cuman saya cek ternyata HP saya belum ngerekam. Dan setiap pemasangan satu bagian, usahakan buat semua teman-teman itu selalu mengecek. Ini kan sudah terpasang satu bagian nih. Satu bagian sudah terpasang. Kita cek dulu. Karena kalau kita nggak cek nih, kita merasa yakin memasang semuanya. Karena kebetulan pengalaman saya yang di headlamp sebelumnya, itu saya yakin banget, oh pasti bisa. Dan pas saya pasang, ternyata ada yang konslet. Teman-teman bisa lihat ya, jarak antara RGB ini sangat dekat banget loh teman-teman ya. Jadi sangat riskan dia untuk tersentuh. Nah, sebenarnya kita tes dulu. Kita tes warna hijau. Oke, dia sudah nyala warna hijau. Merah, oke, nyala merah, biru. Oke, berarti ini satu bagian berhasil. Ketika sudah berhasil, jangan lupa dikuatkan biar dia tidak goyang-goyang ya. Karena penyebab utama lampu itu bisa rusak karena dia nggak kokoh. Goyang-goyang, kabelnya putus. Oke. Ini saya cuma mengandalkan solasi listrik aja untuk safety-nya. Kemudian setelah terpasang seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Kita lepas lagi dulu. Ini bagian yang kedua. Nah, mana atasnya? Oh, ini atas. Saya dicek lagi. Takutnya salah. Oke, atasnya bagian sini. Oke, nice. Pokoknya teman-teman nih kalau untuk masang yang model lampu-lampuan kayak gini, banyakin ngecek. Karena kalau sekali salah pasang, lumayan bongkarnya tuh melelahkan banget loh. Saya bilang banget, karena saya ngerasain tuh asli capek banget ternyata modif lampu ini. Jadi jangan heran kalau misalnya ongkos ganti-ganti lampu kayak gini bisa hampir sampai 1 jutaan. Resikonya tinggi, kemudian harus presisi, ya kan? Harus presisi, bukan cuma presisi aja ternyata. Dia harus tahan lama. Nanti kalau misalnya kita masang terus 2 bulan rusak, kan pasti customer bakal komplain. Jadi saya wajarin lah. Kenapa kok teman-teman dari toko-toko lampu itu harganya lumayan, karena mereka berani menjamin barang mereka akan tahan lama. Mohon maaf ya teman-teman kalau kelihatannya wah ini ngerjainnya nggak apa-apa, nggak profesional. Namanya juga uji coba, dan yang diuji coba langsung mobilnya sendiri. Nah ini fungsinya biar biasnya tuh nggak lari kemana-mana aja sih. Nah makanya kita buatin seperti ini. Dalam pemasangan lampu-lampu itu teman-teman yang harus teman-teman perhatikan banget
itu adalah jalur kabel. Jadi jangan sampai salah jalur kabel. Dan selain jalur kabel, teman-teman harus perhatikan mengenai cara menyolder. Walaupun saya masih pemula ya, masih pemula, dan saya akui saya masih pemula banget. Karena saya masih pemula, akhirnya saya tuh ya bahasanya memanfaatkan teman. Jadi ada teman yang memang kerjanya di elektronik gitu kan. Jadi semua ilmu-ilmu dia tuh ajarin dong, cara nyolder yang bagus dong, cara pasang skun yang benar, cara menyambung kabel yang benar. Itu yang namanya memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan kan, ya pasti ilmunya lah guys. Oke, kita berharap aman dulu. Nah, ini bagian sini sudah kita pasang. Sebelum kita patenkan, kita cek lagi. Pokoknya banyak-banyak ngecek deh, nggak apa-apa. Lebih baik banyak-banyak ngecek daripada pas sudah dipasang ternyata salah. Oke, ini posnya di sini. Masih hijau, merah, biru. Oke, berarti di sini kita bisa ambil penilaian tidak ada kabel yang konslet atau tersentuh. Kita pasang dulu bautnya biar nggak korat karit. Apa bahasanya? Nggak kocar kacir. Oke, sudah terpasang untuk bagian sini guys ya. Oke, warna hijaunya tidak tercampur. Dan ini jelas banget kelihatannya ya. Oh, ini kan kelihatan malam. Iya, pas siang dan saya sudah tes, ternyata alhamdulillah cahayanya bagus banget. Ini merahnya tidak tercampur. Dan ini birunya juga tidak tercampur, dan alhamdulillah bagus warnanya, saya suka. Dan insya Allah pembiasannya nggak bocor ya, nggak ada bocor. Nice, bagus. Ini terang banget ini terang banget. Jadi dua sisi, atas dan sisi bawah kita kasih semua. Oke, ini kalau teman-teman punya budget lebih ya, sebenarnya enak pakai Fahid sih. Fahid tinggal teman-teman tapi bahasanya ya, menghilangkan sisi keoriginalannya. Jadi kalau misalnya pakai Fahid gitu kan, ini kita tinggal borcun panjang, habis itu LED-nya kita tinggal tanam di belakang. Lebih mudah. Cuman hilang originalnya, dan ya Fahid harganya lumayan menguras kantong ya, apalagi untuk lampu-lampuan seperti ini yang memang bisa kita tekan budgetnya, dan insya Allah tahan lama. Karena selama ini saya pakai lampu RGB yang 50-50, alhamdulillah, dan mudah-mudahan tidak pernah rusak. Dan sampai sekarang memang tidak pernah saya mengalami yang LED mati lah, apalah sebarang lah. Alhamdulillah belum pernah. Dan jangan sampai. Untuk yang di DRL kita sudah selesai ya. Itu kan kelihatan berantakan banget ya dalamnya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita perlu efek mager seperti ini kalau orang ini mager hasilnya. Tapi nggak apa-apa. Nggak tahu ya kalau di kamera kelihatan gak sih dalamnya tuh, dia tuh agak berantakan karena pernah saya pilok gitu. Nah sebelumnya ini pokoknya pas saya beli headlamp ini kondisinya 60%, udah lebih ya, mungkin sekitar 80% lah ya. Mulai dari mika headlampnya sudah agak banyak gores-goresannya, sudah agak menguning, jadi saya baikin sendiri. Nah selanjutnya kita akan masang di bagian projinya ini.
Ini menurut teman saya memang ahli di bidang elektronik. Dia bilang ini tidak aman. Kenapa kok tidak aman? Karena terlalu dekat sama lampu halogen utama. Yang mana lampu halogen utama itu panasnya sangat panas. Apalagi kalau dipakai perjalanan jauh dia akan sangat panas dan itu bisa melelehkan lampu ini maksudnya ya. Dan bukan cuma lampu ini aja sih katanya dia, bahkan bisa melelehkan kabel. Jadi saya ulangin buat teman-teman, utamakan hati-hati dalam melakukan modifikasi. Oke, ini udah terpasang ya guys ya. Seperti kebiasaan saya, sebelum saya melanjutkan, saya akan uji coba lagi lampunya. Saya takut ada yang korsleting, jadi saya selalu berusaha mencoba mengetes. Karena ngetes itu cuma butuh waktu sebentar dibandingkan memperbaiki kalau dia sudah ada yang rusak. Oke, nyala dengan sesuai dengan warna yang diinginkan maksudnya ya guys ya. Oke, kemudian kita lem lagi biar tambah paten. Lem sih, lakban. Saya sarankan teman-teman menggunakan lakban ya, karena lakban itu kan bisa dicopot dan dia tidak merusak ya. Jadi ini adalah hasil akhir dari modifikasi headlamp Sirion facelift jadi-jadian kita. Kita tes lagi. Ketusuk. Ketusuk guys. Ini ada jarumnya. Oke, lampu merah bekerja dengan baik. Ini. Lampu hijau bekerja dengan baik. Lampu biru bekerja dengan baik juga. Oke, setelah ini berarti teman-teman tinggal tutup kacanya aja. Nah, besok kita akan poles lagi. Tinggal tutup seperti ini aja. Dan insya Allah jadi. Dan jangan lupa, oh ya terakhir dari saya, masalah di bagian sini. Teman-teman, karena headlamp kita itu panas, teman-teman jangan gunakan ini ya. Sebentar. Apa namanya ini ya? Apa sih namanya? Lem bakar ya, lem tembak. Jangan gunakan lem tembak karena lem tembak pasti akan meleleh. Loh kok bisa bang? Nah ini. Ini teman-teman kelihatan gak ya? Nih, ini meleleh teman-teman ya. Jadi sebelumnya tuh saya pasang pakai lem tembak aja dan ini bolong. Dia meleleh. Jadi usahakan jangan gunakan lem tembak, tapi gunakan silikon yang memang dia tuh sudah anti panas. Karena kalau kita gunakan lem tembak pasti akan meleleh lagi dan meleleh lagi. Lebih bagusnya di sini jadi saya menggunakan silikon yang warna putih yang biasa untuk akuarium di bagian luar. Kemudian bagian dalamnya saya gunakan silikon yang warna hitam yang biasa dipakai untuk mesin. Biar dia nggak meleleh. Nah, seperti itu. Itu tipsnya dari saya pribadi. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari penggantian LED DRL kita. Jadi ini warna yang saya pasang ini warna ungu. Kalau misalnya teman-teman mau mengganti, kita menggunakan aplikasi ya. Jadi bebas, mau diganti warna merah, bisa, hijau, biru, ice blue, ini hijau stabilo, ungu. Dan semau teman-teman semuanya mau ganti warna sesuka hati aja. Ini ada aplikasinya. Jadi saya ini aplikasi menggunakan Bluetooth. Thanks buat teman-teman yang udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe channel Bikra Santri. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.